Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini Panca. Nah, Panca mau cerita sedikit dong soal entrepreneurship yang pernah lo lakuin di bidang film. Artinya lo kerja sebagai editor, sudah bekerja di beberapa film nasional, terus kenapa lo mutusin bikin usaha sendiri? Karena ini usahanya awalnya bukan bicara di film ya, tetap Iya. ada hubungan sama film tapi bukan langsung bikin film, tapi ada hal-hal lain. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya ini agak lucu ya. Jadi waktu Babi Buta ingin terbang saat itu, kan gue lagi sering nongkrong di Tornado. Nah saat itu tuh suaminya Mbak Mendy Tanakhir, Pak Ismet, dia pernah bilang sama gue, lu kenapa nggak jadi produser aja, bikin PH gitu. Waktu itu dia bilang sama gue gitu kan. Terus gue kan bingung ya, gue kan gak pernah deklarasi gue apaan kan, gue editor. Kok bisa-bisa dia ngomong kayak gitu? Terus dia bilang, gue kayaknya ada bakat deh lu kayak gitu. Gitu. Sedangkan yang gue produksi saat itu cuma tugas akhirnya CD sama behind the scene-nya Realita Rock and Roll kan. Sama lah, co-produce lah waktu behind the scene Gi. Sama lu kan. Lu gue cemplungin juga kan tuh. Iya. Gue seret lu masuk gitu kayak gitu. Nah, habis itu dia bilang lu bisa deh kayaknya, waktu itu dia bilang kerjain syuting komersil gitu, lu coba aja lu bisa lu gitu. Habis itu gue sempat propose tuh ke Meiske saat itu, lu kan udah bikin film art, mau gak lu bikin divisi yang komersial gitu, kerjaan apa kayak iklan kayak corporate kayak gitu. Something yang make money lah gitu. Karena kalau film art kan waktu itu kan istilahnya jadi idealisme ya, meskipun sekarang orang udah tahu lah celah duitnya di mana. Ya. Gitu, satu kan semua baru mulai belum tahu. Cuma mereka kayak mereka tuh lagi fokus ke nge-build Blind Pig as a art house film gitu, art house production house gitu. Dan saat itu kan direkturnya Edwin pula, ya kan. Ya. Ya udah akhirnya karena mereka juga fokusnya lagi ke sana, gue coba bikin sendiri. Nah tadi tuh gue ketika mereka fokusnya ke sana tuh gue udah nggak mikirin tuh mau bikin PH. Udahlah nggak usah bikin PH. Itu cuman khayalan aja kali gitu. Nah, waktu gue Demo Brother, Rumah Darah, waktu itu editing kita secara schedule mundur, sehingga gue nggak bisa ke Rotterdam. Padahal visa gue udah keluar. Nah, gue memilih stay di Jakarta karena gue memilih gue mesti kerjaan gue nggak boleh gue tinggal. Padahal gue bisa aja kan izin seminggu gitu. Cuma karena waktu itu nggak mungkin. Ya udah gue stay di Jakarta karena gue masih mikir gue masih bisa lah. Rotterdam kan nggak pindah nih, masih di sana. Iya. Gue bisa kesana kapanpun deh. Yang penting nama gue as an editor nggak dicap sebagai editor yang ninggalin kerjaan. Ya udah gue stay di Jakarta kelarin si Rumah Darah. Cuman waktu mereka pulang dari Rotterdam pun Rumah Darah juga belum kelar gitu. Belum picture lock. Karena saat itu kenapa kita waktu itu kan early era ya. Yeah. Gue inget banget waktu jadi asisten editor pun untuk picture lock tuh susah banget. Iya. Yeah. Karena early era everybody is sama-sama belajar gitu. Even director, editor, producer semua masih belajar bareng di era-era tersebut. Waktu gue jadi asisten kan era film baru mulai naik kan. Mbak Upi juga startup waktu itu juga Realita Rock and Roll kan film kedua Mbak Upi tuh. Jadi emang semua masih awal banget, early banget. Kalau Mbak Upi mah lancar lah. Gue inget banget waktu asistensi. Tapi gue juga melihat bagaimana diskusi memelok sebuah gambar itu bukan diskusi yang ringan. Iya. Gitu. Apalagi waktu itu Demo Brother dan gue sendiri baru. Demo Brother baru pulang dari Australia, bikin film panjang Rumah Darah. Tadi kan kita film pendek Rumah Darah bareng, terus kita bikin film panjangnya bareng. Everybody itu baru. DOP-nya Mas Roni juga kedua kali dia. Pertama filmnya Ardi, kedua filmnya
filmnya The Mo Brother gitu. Jadi semua di era yang awal gitu. Jadi decision untuk ini udah belum ya scene-nya, ini udah belum, itu tuh kita sendiri sama-sama mikir gitu. Dan butuh waktu yang lama, sehingga picture lock itu butuh waktu yang lumayan lama. Nah saat itu gue berpikir, gue kan juga pengen ya, apa istilahnya, susah gitu untuk ngatur waktu editor itu dulu ya. Kalau sekarang kan gue denger udah jelas tuh editor kapan lu bisa ketemu, kapan lu nggak bisa. Kalau dulu tuh kayak anytime lu mesti ready. Apalagi gue editor muda, editor baru. Mana bisa sok-sokan tanggal sini gue nggak bisa kan? Yang ada gue nggak recording lagi gitu kan. Lalu gue berpikir apa yang bisa bikin gue bisa ngatur waktu gue sendiri. Berarti gue harus punya kantor sendiri dong. Gitu. Akhirnya gue berpikir untuk bikin PH sendiri di saat itu. Nah ya udah. Nah, latihan gue adalah waktu itu sebelum gue bikin PH, gue dapat kerjaan iklan handphone. Gue lupa mereknya apa tuh, handphone Chinese gitu. Handphone Cina ya, waktu itu made in China gitu, gue lupa mereknya. Handphone Spirit. Ada handphone Spirit, gue kerjaan mereknya Spirit. Gue meeting di Mangga 2 sana tuh, daerah kota Pangeran Jakarta, ke kantornya, ke bosnya. Akhirnya jebol lah gue kerjaan iklan pertama gue, iklan kecil, handphone Spirit. Itu gue masih pakai kantornya, kerja di kantornya Babi Buta yang di madrasah. Oh iya. Masih pakai di situ, numpang di situ. Gitu. Dari situ gue mulai coba produce kan, I think I can gitu. Tapi gue juga ngedit, selain gue produce, gue ngedit juga di kerjaan itu sendiri. Waktu itu direkturnya siapa? Edwin juga? Bukan. Ferry. Oh, Ferry Besut Martabak. Gue juga kenal dia di studio iklan, waktu dia jadi Astrada di iklan. Jadi akhirnya gue akhirnya nyoba nge-produce, kok kayaknya bisa ya. Maksudnya projectnya ter-deliver, proses syutingnya bisa ke-handle, offline-nya bisa ke-handle, post-nya bisa ke-handle. Ya udah, gue berpikir coba deh. Gitu, coba bikin sendiri. Nah saat gue mulai bikin itu, yang salah satu alasannya adalah gue pengen editing ini jadi hobi gue. Sebenarnya, gue nggak pengen editing jadi mata pencaharian. Oke. Karena mata pencaharian itu akhirnya kita bersiasat, ya kan? Gimana caranya marketing diri sendiri gitu kan? Gimana caranya kita mesti baik-baikin sutradara, recording lagi. Karena gue mencintai apa itu editing. Buat gue ruang editing adalah ruang diskusi, ruang debat. Gimana kita achieve filmnya jadi yang terbaik. Dulu gue ingat banget Mas Garin pernah ngajar di kelas. Kita masih ngumpul rame-rame tuh, belum dipisah. Mas Garin kan pernah bilang, kalau apapun keputusan yang kamu ambil waktu kelas itu, gue ingat banget quote dia, lakukan untuk filmnya, bukan untuk sutradara atau buat DOP, bukan. Do any kind of decision, do it for the film. Nah, gue pun gitu di editing. Kayak Dain Said waktu Bunohan, gue lebih banyak debatnya sama dia dibanding ngeditnya. Karena ketika dia mindahin shot aja, gue tanya, apa alasan lu apa mindahin shot? Kalau dia nanya, alasan lu apa? Gue bisa jelasin. Gak cuma, misalnya kita ngerubah susunan shot di menit ke-10, gue bisa jelasin kenapa di menit ke-10 shot ini gak boleh digeser sesuai yang lu mau, karena gue bisa jelasin dari menit pertama. Kenapa? Ada reasonnya semua, ada dalilnya. Nama Dain tuh waktu itu sempat stres juga tuh. Akhirnya dia ngomong, udah deh Cak, kalau yang kadang-kadang gue juga cuman pengen pindah shot doang, lu ikutin deh. Ya gue ngerti kan, director dia yang jadi komandannya, kalau dia ngerasa dia pengen ini tuker, buat dia nggak masalah kan. Gue dulu sekeras itu nih. Kenapa lu pindah? Alasan lu apa? Kayak gitu. Iya. Itu basicnya ya. Jadi yang lu pegang apa? Iya, dalil lu apa nih? Gitu loh. Gue kayak gini nyusunnya karena ada alasannya, gue banyak, ada layering di editing kan, layernya banyak, ada pacing, ada tempo, ada logika susunan shot, ada storytelling, ada formula justaposisi kayak gitu. Iya. Kayak gitulah gue banyak diskusi sama dia kayak gitu. Dan kalau dulu sama Edwin malah enggak, dia malah lepas gue sama sekali untuk kerja gitu. Dan ketika gue bilang sama Edwin dulu waktu Babi Buta tuh, kayak dia mau ngintip, ntar lu belum bisa lihat, itu dia ikut gitu. Ikut ya. Iya. Kayak gitu. Jadi tapi gue enggak, tapi ya sifat gue yang kayak gitu, akhirnya di iklan pun akhirnya banyak director yang
mau kerja bareng sama gue karena mungkin ngedenger nama gue, tapi kerjanya cuma sekali. Maksudnya sekali itu karena nggak ada kesempatan lagi atau gimana? Mungkin karena gue keras juga sih waktu itu. Apa kayak gue pernah kok kerja sama Mas Ipang. Ya. Gue pernah kerja sama Mas Agus Maki. Gue pernah kerja sama Mas Kristi. Gue pernah kerja sama Condro. Pernah kerja sama Mbak Wida. Pernah kerja sama Bang Sujin Panji. Pernah sama Mbak Panji Laksmana juga gue pernah. Jadi banyak nama-nama top gitu. Ya. Cuman gue orangnya bukan keras dalam arti kata gak mau direvisi, sama sekali gue nggak. Gue revisi open banget. Cuman gue orangnya kadang-kadang jeleknya gue waktu dulu karena masih muda banget ya. Jeleknya itu ya gitu. Jeleknya itu adalah ketika lu mesti rubah kayak gini, gue minta dalil. jadi waduh kenapa nih? Padahal simpel cuman karena ya emang lebih enak aja gitu kan. Iya. Nggak ada penjelasan. Kayak Mas Agung Sentosa juga gitu kan. Gue pernah kerja berapa kali sama dia, abis itu udah. Ya. Kayak gitu. Nah, itu jeleknya gue. PH, ngomongin PH tadi, lu dapet iklan, terus akhirnya lu fokus di iklan berarti atau gimana? Enggak, gue malah kerjaan corporate, video-video corporate yang nggak tayang di TV. Karena waktu itu gue berpikir, gue kan editor. Kalau gue itu sutradara atau produser, gue bikin PH, mungkin gue bisa do something more buat PH-nya. Karena gue adalah editor, klien juga nggak tahu gue. Jadi gue buka PH itu, keeditoran gue itu hanya terpakai ketika bekerja. Di marketing nggak kepake. Kan nggak ada yang tahu gue harus develop ulang diri gue as PH, jualan lagi. Tapi emang kerjaan pertama yang iklan tayang di TV itu ya gue nodong Mas Ismet. Gue bilang, lu kan pernah bilang gue suruh jadi produser bikin PH. Iya, nih gue udah jadi PH-nya, mana kerjaannya gitu. Gue todong. Dan gue kerjaan pertama salah juga. Salah, jadi banyak kesalahan yang sampai istilahnya head of satu Citra, satu agensinya Mas Riki Pesik ya. Yang sekarang udah jadi staf ahli kan. Iya. Sampai turun ngecek kerjaan gue gitu. Karena kacau, karena gue kan orangnya banyak modal nekat kan. Iya. Jadi banyak modal nekat yang akhirnya kerjaan yang bener-beneran nih, yang urusannya sama hidup mati lu salah lagi. Iya. Tapi akhirnya gue bisa benerin dan akhirnya kita sempat jadi salah satu vendor langganannya sepatu Homipad. Oh, sepatu Homipad. Iya. Sempat lah beberapa 4 iklan, 3 iklan, dan gue selalu kerja sama almarhum Mas Kelik. Mas Kelik, iya. Mas Kelik Wicaksono ya. Iya. Mas Kelik itu gue kenal Mas Kelik juga di studio editing Render Post. Jadi gue banyak kerja bareng almarhum Mas Kelik. Apalagi banyak banget lah gue pokoknya lari ke dia sampai akhirnya kan beliau ke Prancis ya. Gue nggak bisa kerja bareng sempet kayak gitu. Nah waktu PH itu ya gitu, gue pas bikin PH video klip gue sikat segala macem. Tapi mendevelop PH itu lebih kencang itu adalah ketika ini juga paralel lagi nih. Ya. Ketika gue dapet kerjaan bunohan ke Malaysia, di saat itu ketika PH gue baru mulai kecil-kecilan itu, temen lama gue dari gue TK sampai SMP itu mau bikin iklan buat produk snacknya dia. Oke. Dia punya produk snack lokal. Ya. Nah, waktu dia lihat, dia visit kan, meeting ke kantor gue tuh kecil tuh, kantor kecil di Puri Sakti. Cuman berapa meter lah, 4x6 meter kali ya, lupa segituan lah, 4x6 meter, kecil banget. Ke rumah petak. Cuman dia setiap kali visit, iMac gue nambah. Karena gue basic editing, ketika punya dana kita nggak beli kamera, kita beli iMac. Oke. Karena menurut gue kamera bisa sewa. Iya. Kalau lu mau kerjaan banyak, lu butuh mesin yang lebih banyak. Iya. Karena kita punya 3 iMac, dan iMac satu lagi murah-murahnya, 12 juta dapat satu. Baru gue inget banget kok, iMac lagi murah banget. Dolar lagi 9.000 apa ya? Pas 10.000 gitu, pokoknya lagi turun. Dia datang berkali-kali, gue nambah mesin, akhirnya dia ngobrol, diskusi bisnis lah. Dia punya pabrik snack, gue punya PH. Pabrik snack dia kebetulan lagi goyang. Bokap dia nyuruh dia nyoba opportunity lain.
Nah, dia nanya gue, lu gimana lu bisnis lu Cak? Gue bilang kendala gue di modal. Klien kalau ngasih order dia langsung bayar. Dan kita nggak bisa dapat kerjaan besar karena kita mesti nalangin modal dulu. Sekarang gue kalau sekarang ada kerjaan gue pinjam duit ke teman-teman. Tapi kan itu nggak bagus. Iya. Terus dia nawarin, lu butuh modal berapa? Soalnya akhirnya ngobrol, gue bilang gini deh, kalau mau ngobrol lebih detail, kayak kita ngobrol lebih detail sama dia, kayak dia masuk tuh dalam hitungan 3 bulan dia langsung join. Dia simpen modal. Iya. Bukan modal buat kita jajan ya, bukan buat kita bangun kantor, bukan. Modal buat kita kerjaan. Gitu. Buat muterin duit di kerjaan. Yeah. Nanti kalau kita mau pindah kantor mau apa, kita cari dari keuntungan tersebut. Oke. Jadi kita nggak beli komputer baru, nggak, apa yang udah ada pakai. Kita start small. Yang penting kita tahu kalau kita ada kerjaan, kita tahu bridgingnya, ada bridging modalnya ya. Tapi setelah dia deal, gue bilang deal ya, salaman ya. Oke, kapan duitnya mau turunin? Tunggu gue pulang dari Malaysia. Gue ngedit dulu, gue bilang. Iya. Gue kelarin dulu editan gue di Malaysia, gue balik baru kita lu turunin duitnya. Sekarang jalanin aja project yang udah ada. Project yang udah ada tuh editingnya itu kan ada beberapa project tuh corporate. Ya, secara editing pun nggak ganggu lah kerjaan gue di Malaysia gitu. Kalau udah ada editornya. Iya. Tunggu gue pulang baru duitnya cairin. Nah, habis itu gue balik dari Bunohan. Habis mereka syuting kan gue balik, settle semua sistem, duit masuk, PH yang tadinya PH kecil modal nekat, yang tadinya gue cuma nyewa garasi 1 juta, ruang tamu, akhirnya gue bisa dapat duit pindah ke Purisakti, akhirnya bisa terakhir itu artinya ya, ketika gue balik ke Jakarta, PH udah pindah dari Purisakti ke Gaharu, investor udah masuk. Nah di situ Postcard from the Zoo kerjanya masuk. Dan itu emang niat gue untuk gue mau stop karena I have to focus on this company. Oke. Karena di situ udah ada orang digaji, ada pegawai. Artinya langsung pemekaran ya, ada departemen A, pegawai karyawannya ini. Ya, ada finance, ada orang finance, udah scale up lah bahasanya. Berapa orang lu waktu itu mendirikan itu? Berapa orang partnernya? Partner gue tadinya 4 orang, tapi akhirnya seiring waktu salah satu partner tuh lebih fokus ke fashion gitu. Akhirnya dia kayak nggak terlalu aktif di kantor gitu. Jadi yang running the office tuh gue bertiga, gue Ferry, Yosef. Dan mereka itu 2 partner yang gue kenal bukan di dunia film sama sekali, bukan dunia IKJ. Gue kenal di studio editing di Render Post. Karena mereka juga kerja di iklan ya sebelumnya. Ferry itu adalah Astrada, tapi dia ngedirect video klip. Dan Yosef adalah waktu itu Ferry akhirnya pernah ngerjain video corporate buat Coca-Cola sebagai sutradara. Yosef produser, di situ gue mulai kenal Yosef. Gitu. Kayak gue melihat gue nyaman nih kerja bareng mereka gitu. Dan waktu itu kan kita mau start from small kan. Iya. Dan gue juga nggak bermimpi untuk nyari partner director ngetop, enggak. Yang kita mulai dari kecil, mulai bareng-bareng aja gitu. Dan mereka juga waktu itu juga secara iklan juga nggak established banget. Jadi kita benar-benar struggle from zero, kayak kita kayak nol lagi. Iya. Itu jadi pas gue balik dari Bunohan, kelar ngedit Bunohan, gue balik, gue kerja di kantor. Gue bahkan sampai nggak punya tempat tinggal, gue benar-benar tinggal di kantor karena gue tungguin banget kantor itu. Habis itu Postcard from the Zoo masuk, itu pun gue sambil jagain kantor. Dan setahun pertama gak ada profitnya. Oh ya? Ya, jadi tahun pertama itu benar-benar impas. Uang yang masuk dari keuntungan dengan uang yang keluar habis. Lebihnya cuma berapa juta gitu. Nah waktu itu investor sempat mikir, ini masih mau lanjut gak nih? Oh itu udah ada investor waktu itu? Udah kan waktu gua mau berangkat Bunohan investor masuk. Oh oke. Kan gua bilang itu baru settle, ya Pak? Ya kita settle paperwork setelah syuting Bunohan selesai. Syuting Bunohan selesai, gua balik bentar ke Jakarta, settle paperwork, gua balik lagi ke Malaysia selesai editing. Kan waktu Bunohan tuh gua dealnya gitu, gua on location standby.
Oh, oke. Karena Kelantan, bos. Iya. Iya, oke. Gitu, Nah, jadi apa namanya? Dari hasil setahun memang nggak bisa jadi tolak ukur ya. Tapi apa yang membuat lu yakin sama teman-teman waktu itu? Terus deh PH, walaupun ngerjainnya corporate segala macam kan belum merambah ke iklan. Pada akhirnya kan iklan nanti. Nah, yang paling menarik adalah sebelum tutup buku tahunan, Yosep dapat kerjaan Telkomsel. Nah, saat itu DOP langganan kita, Gandang Warah, lagi nggak bisa. Gue lupa tuh dia nggak bisa karena dia film atau apa gitu. Gue lupa banget. Iya. Lupa gue. Nah, itulah pertama kali saya nawarin Salvero Albert. Oh gitu. Kasih cover. Iya. Ayo dong, lu bisa dong gitu. Kayak dia mau, dan kerjaan Telkomsel itu yang banyak testimoni ya. Jadi tentangnya itu ke testimoni artis-artis, orang ngetop tentang Telkomsel. Tayang di TV sih. Iya. Nah, itu mulai benar-benar brand gede, agensi gede. Masuk tuh ya, dapet ya. Masuk, tapi menjelang tutup buku. Oke. Nah, kerjaan itu adalah salah satu yang istilahnya bisa bantu settle the finance report lah. Selain secara finansial juga secara masuk ke game yang baru gitu ya. Iya. Artinya ada agensi besar, brand besar gitu ya. Habis itu kan ditanya sama investor masih mau lanjut apa enggak. Terus partner gue Ferry bilang kasih setahun lagi deh. Gitu. Habis itu kita muter-muter kan cari kantor di Kemang. Besok kita lihat di Jalan Abdul Majid yang dekat Kemang, turunan itu ada ruko. Ya banyak sisi gaibnya ya, kayak lu tuh berapa nih gitu. Gue bilang ini kalau 95 aja gue bayarin nih gitu. Sebenarnya 95 kita berani nih. Gue berani bertanggung jawab ke investor dan bertanggung jawab ke perusahaan. Kalau ini sewanya setahun 95 masih bisa ya. Bisa di cover dengan pemasukan nantinya ya gitu. Iya. Ternyata waktu ditanya 85 langsung deal hari itu. 85. Iya. Jadi dia mulai di ruko itu kan, lu pernah datang juga kan? Iya. Awal-awal di situ kok. Ya mulai jalan, Telkomsel mulai langganan, kita bisa sewa ruko sebelah. Gitu. Ya. Jadi start small ya. Ya start small dari garasi mulainya. Ya. Kerjaan pertama itu PH sebenarnya adalah gini. Gua dapat kerjaan dari operan dari Aridina. Aridina dia dapat kerjaan buat isinya Museum Polri itu. Video-videonya di Museum Polri. Waktu Museum Polri baru mau buka pertama kali. Kita siapin video-videonya. Kita juga di sub sih. Yang menang orang itu. Cuma orangnya di bagian event, terus videonya dia sub kita. Nah, dari duit itu yang kita pertama kali akhirnya berani nyewa ruang tamu dan garasi dari rumah temen yang nggak terlalu dipakai. Rumahnya nggak kosong tapi jarang dipakai. Jadi paling mereka cuman kalau lagi pengen itu tempat latihan band adiknya. Nah itu jadi mereka cuman ada kalau anak adiknya lagi latihan band atau mungkin lagi weekend atau gimana. Nah, ada ruang tamu dan garasi yang nggak dipakai. Nah, garasinya itu dipakai jadi buat tempat kita nongkrong, smoking area. Ruang tamunya itu kita bayar 1 juta per bulan dapat listrik sama internet. Ya buat ruang editing kita, ruang tamunya. Jadi kita itu ruang tamu kita nggak ganggu, cuma tamu meja doang. Jadi kita kerja. Jadi ruang tamu benar-benar ruang tamu ya. Kalau rumah orang yang udah aktif gitu, masih aktif, jarang ditinggalin gitu. Iya. Itu kita mulai terus dapat uang dari itu, dari kerjaan Polri, baru kita mulai sewa di Purisakti. Waktu ingat banget tuh harganya 35 juta, nggak mau nego. Mentok. Akhirnya gue cari cara gimana caranya. Gue bilang partner gue, Sep, kan lu nggak pernah ikut meeting sama si yang punya unit, iya. Ntar waktu bayar urusin paperwork, lu alasan aja ya. Padahal satu partner gue, lu alasan aja ya, minta komisi. Bilang aja lu yang nemuin tempat ini, cuman bos pelit nggak mau ngasih komisi. Oke. Akhirnya Yosef minta komisi, dapat tuh 2,5 juta. Cashbacknya. Iya, kayak kita masukin ke rekening perusahaan, jadi kita sales cuma 32,5. Malah satu partner gue, siapa nggak tahu. Iya. Nah, lu bilang aja lu pegawai. Lu bilang aja lu marah sama gue karena lu nggak dikasih komisi. Dari konsumsi lu sebagai anak gue rekomend tempat ini, malah lu nggak boleh ikutan gitu masalah nego. Iya. Akhirnya dia
Ya, kayak cara hasil-hasil kayak gitulah gue sering lah lakuin itu. Seru ya. Seru sih hasil-hasil kayak gitu. Oke, kita kembali lagi nanti setelah ini.